Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita masuk bab baru yaitu mengenai usaha dan energi. Tentu dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering melakukan usaha ya. Misalnya saya berusaha mempelajari materi hukum Newton dengan sungguh-sungguh, atau saya berusaha mendorong lemari untuk memindahkan lemari. Terus saya berusaha menarik troli belanjaan. Nah, misalnya seperti itu ya, usaha dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, usaha yang seperti apa yang bisa kita sebut usaha dalam fisika? Kita lihat pernyataan pertama. Brandon berusaha keras mempelajari materi hukum Newton tentang gravitasi yang akan diujikan minggu depan. Nah, usaha yang dilakukan Brandon ini termasuk ke dalam usaha dalam keseharian ya. Terus kita lihat yang pernyataan kedua. Jason belajar fisika sungguh-sungguh supaya dapat nilai memuaskan. Apakah usaha Jason ini bisa dikatakan sebagai usaha dalam fisika? Tidak ya, nanti Ibu akan jelaskan kenapa tidak. Kemudian yang ketiga. Dominic berusaha sekuat tenaga menggunakan gaya ototnya untuk mendorong mobil Ricky yang mogok, tetapi mobil tidak bergerak. Nah, ini juga bukan termasuk usaha dalam fisika. Dan pernyataan keempat. Sedangkan ketika Stephen mengarahkan gaya ototnya untuk mendorong mobil tersebut bergerak maju ke depan. Nah, pernyataan yang keempat inilah yang disebut sebagai usaha dalam fisika. Apa perbedaannya dengan usaha yang dalam pernyataan 1, 2, dan 3? Nah, di sini di pernyataan keempat ini ada keterangan bahwa mobil tersebut bergerak maju ke depan. Nah, jadi usaha dalam fisika itu transfer energi ya, yang menyebabkan suatu benda itu berpindah tempat. Jadi kalau dia tidak berpindah tempat, maka tidak bisa dikatakan usaha dalam fisika. Pernyataan nomor 3 itu mobil Ricky itu tidak bergerak, berarti tidak ada perpindahan, sehingga tidak bisa disebut usaha dalam fisika. Nah, sedangkan nomor 1 dan 2 tentu itu bukan usaha dalam fisika, tetapi usaha dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini contohnya. Kelvin mengerahkan gaya ototnya untuk mengangkat barbel dari lantai ke atas kepalanya, kemudian menahan barbel itu sejenak di atas kepalanya. Kapankah gaya otot Kelvin dapat dikatakan melakukan usaha terhadap barbel tersebut? Ya, ketika barbel tersebut diangkat dari lantai ke atas kepala. Nah, itu yang disebut sebagai usaha dalam fisikanya. Tetapi ketika barbelnya sudah berada di atas kepala, maka tidak dapat lagi dikatakan sebagai usaha dalam fisika karena tidak ada perpindahan dari benda atau barbel tersebut. Mengapa mobil Jeep mampu menarik sebuah beban yang sangat berat? Karena adanya usaha. Apa yang dimaksud dengan usaha? Ini tadi ya, transfer energi melalui gaya yang menyebabkan suatu benda berpindah. Jadi harus berpindah bendanya itu sebagai usaha dalam fisika. Rumus usaha adalah W sama dengan F kali S. Dengan F adalah jumlah gaya yang sejajar dengan perpindahan dan S adalah perpindahan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gaya F ini sudah sejajar dengan perpindahannya, yaitu searah horizontal. Sehingga rumus W adalah benar, F kali S. Nah, bagaimana kalau gayanya itu membentuk sudut theta seperti gambar ini ya. Ini F cos. Diuraikan dulu menjadi F cos theta dan F sin theta. Maka gaya yang sejajar dengan perpindahannya yaitu arah horizontal adalah F cos theta, sehingga besar usahanya adalah F cos theta kali S. Gaya yang kita gunakan adalah gaya yang sejajar dengan perpindahannya. Nah, dari rumus dari rumus usaha sendiri ada pelajaran yang bisa kita pelajari. Nah, karena W sama dengan F kali S, maka S sama dengan W dibagi F.
Artinya perpindahan itu sebanding dengan usaha dan berbanding terbalik dengan gaya. Artinya jika Anda ingin mengalami perpindahan maju ke depan, maka perbanyaklah usaha dan kurangilah bergaya. Usaha sendiri dapat bernilai positif, negatif, dan bernilai 0. Bernilai positif jika gaya yang diberikan itu searah dengan arah perpindahannya, maka dapat dikatakan bahwa usahanya bernilai positif. Misalnya kuda menarik kereta. Nah, gaya yang diberikan kuda itu kan searah dengan perpindahan dari kereta yang ditariknya, sehingga gaya usaha yang dilakukan oleh kuda itu bernilai positif. Kemudian usaha bernilai negatif jika arah gaya terhadap arah perpindahan membentuk sudut 180 derajat atau berlawanan arah. Contohnya adalah gaya gesek ya. Gaya gesek itu arahnya berlawanan arah dengan arah perpindahan, sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya gesek bernilai negatif. Kemudian usaha dapat bernilai 0 jika arah gaya tegak lurus dengan arah perpindahannya. Maka dikatakan gaya tidak melakukan usaha. Nah, contohnya ini tadi ya. Gaya F sin theta ini kan tegak lurus dengan arah perpindahannya. Perpindahannya horizontal, tapi arah F sin theta-nya vertikal. Sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya F sin theta itu bernilai 0 karena tegak lurus dengan arah perpindahan. Bagaimana kalau usaha itu dilakukan oleh beberapa gaya ya? Misalnya beberapa gaya itu diberikan pada sebuah benda, maka usahanya menjadi jumlah gaya total yang searah dengan perpindahannya dikali S. Usahanya sama dengan jumlah gaya yang sejajar dengan perpindahannya dikali S. Jadi contoh gambar pertama ini, F1 dan F2 itu berarah ke kanan semua, sehingga bendanya bergerak ke kanan. Maka usahanya menjadi gaya pertama ditambah gaya kedua dikali F. Sedangkan untuk contoh yang kedua, gaya F1-nya ke kiri, gaya F2-nya ke kanan. Bendanya berpindah ke kanan. Berarti gaya F2 bernilai positif, gaya F1 bernilai negatif karena berlawanan dengan arah gerak benda tersebut. Jadi usahanya sama dengan F2 dikurang F1 dikali S. Nah, usaha sendiri dapat dihitung dari grafik gaya terhadap perpindahan. Jadi sumbu X-nya perpindahan, sumbu Y-nya adalah gaya. Nah, jadi grafiknya seperti dapat kita lihat di gambar ini ya. Grafik tersebut membentuk dua luasan ya, dua luasan bangun datar. Luas pertama itu berbentuk trapesium dan berada di atas sumbu X, sedangkan luas kedua itu berbentuk segitiga di bawah sumbu X ya. Jadi usaha itu dapat dihitung sebagai luas daerah pada grafik F terhadap S ini. Nah, luas trapesium ditambah luas segitiga adalah besar usaha dari 0 sampai 16 meter. Nah, kita lihat dulu luas trapesiumnya, rumusnya jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2, ditambah luas segitiganya alas kali tinggi bagi 2 ya. Maka luas trapesiumnya adalah 14 ditambah 6, 14 tambah 6, 20 ya. 20 dikali tingginya 5, 100 bagi 2, sehingga 50 luas trapesiumnya. Kemudian luas segitiga yang di bawah sumbu X ini adalah alasnya 2 kali tingginya min 4, berarti min 8 dibagi 2, min 4, sehingga hasilnya adalah min 4. Hasil usaha totalnya adalah 46 Joule. Jadi usaha bisa dilihat juga dari luas daerah grafik F terhadap S. Nah, ini usaha oleh beberapa gaya ya, tadi sudah juga di atas bahwa usaha totalnya menjadi jumlah gaya yang sejajar dengan perpindahan yang dikali S. Nah, F1 dan F2 ini sama-sama membentuk sudut θ1 dan θ2. Maka kita uraikan gaya tersebut.
ke arah sumbu X atau sumbu horizontal menjadi F1 cos theta 1 dan F2 cos theta 2. Sehingga usaha totalnya adalah F1 cos theta 1 ditambah F2 cos theta 2 dikali perpindahannya adalah S. Kemudian, usaha untuk memindahkan benda ke atas bidang miring licin. Jadi, ada sebuah benda yang berada di dasar bidang miring, diberi gaya F ke kanan atas ya, sehingga benda tersebut berpindah ke atas bidang miring tersebut. Nah, jangan lupa di sini juga ada gaya berat ya, karena benda tersebut memiliki massa dan dipengaruhi oleh medan gravitasi sehingga ada gaya berat. Nah, gaya beratnya ini seperti biasa kita uraikan searah sumbu X dan sumbu Y menjadi W sin theta dan W cos theta. Nah, gaya yang sejajar dengan perpindahannya adalah F dan W sin theta. Nilai F bernilai positif dan nilai W sin theta bernilai negatif karena berlawanan dengan arah perpindahan. Sehingga usaha untuk memindahkan benda W adalah F dikurang W sin theta dikali S. Semoga kalian paham ya. Dan yang terakhir adalah mengenai daya. Nih contohnya ya, ada 2 orang pemanjat yang beratnya sama memanjat sebuah tebing. Maka dikatakan bahwa kedua orang tersebut melakukan usaha yang sama besar. Tetapi apabila orang pertama dapat menaiki tebing lebih cepat daripada orang kedua, maka orang pertama melakukan usaha lebih cepat daripada orang kedua. Artinya daya orang pertama itu lebih besar daripada daya orang kedua. Sehingga daya tersebut bisa didefinisikan sebagai laju dalam melakukan usaha ya. Karena orang pertama ini melakukan usaha dengan waktu yang lebih cepat. Maka laju dalam melakukan usaha atau daya orang pertama itu lebih besar daripada daya orang kedua. Berarti daya itu kan tadi laju usaha, yaitu usaha dibagi waktu. Jadi rumus daya adalah usaha dibagi waktu. Usaha sendiri tadi rumusnya adalah gaya yang sejajar dengan perpindahannya dikali S dibagi T. Jadi rumus P juga bisa F kali S bagi T. Kemudian kalau misalnya bendanya itu bergerak lurus beraturan, berarti S-nya bisa kita ganti dengan V kali T ya. S-nya bisa kita ganti V kali T. Sehingga T-nya bisa dicoret. Jadi P itu juga bisa sama dengan F dikali V. V kecepatan. Oke, di sini sudah Ibu berikan keterangan dari simbol-simbol fisikanya. Dan ini contoh daya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada lampu tertera tulisan 10 watt, berarti lampu tersebut memiliki daya 10 watt. Atau dengan kata lain, lampu tersebut dapat melakukan usaha dengan kecepatan 10 joule per sekon. Apabila kita bandingkan lampu 10 watt dengan lampu 25 watt, maka lampu 25 watt akan menyala lebih terang karena memiliki laju usaha yang lebih besar. Nah, satuan dari daya sendiri adalah joule per sekon atau sering disebut sebagai watt. Nah, demikianlah penjelasan materi tentang usaha dan daya. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Dan tetap jaga kesehatan, selalu semangat, and keep the spirit high.